قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. وعليك إن كان لك مال تجب فيه الزكاة بإخراج زكاته طيبة بها نفسك قاصدا بها وجه الله مبادرا بتمييزها وتفريقها عند حضور وقتها من غير تأخير. فإن فعلت ذلك درت عليك البركات وتضاعفت لديك أنواع الخيرات وصار مالك في حرز حصين من جميع الآفات. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah. Akhir yang kita baca adab sholat berjamaah sampai adab sholat Jum'ah. Mudah-mudahan sudah kita amalkan dengan baik, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita anjurkan Jumat berpagi-pagi hari, mendekati mimbar, fokus dengan khutbah. Jangan menyibukkan diri dengan apapun kecuali mendengarkan khatib yang khutbah. Kemudian dianjurkan tambahan memakai baju yang berwarna putih, semua dari kofiah sampai bawah disunnahkan yang berwarna putih. Disunnahkan mandi, sunnahkan pakai parfum. Waktunya potong kuku, sunnah kalau ada kuku yang panjang. Membersihkan bulu-bulu rambut dan bulu-bulu lain yang perlu dipotong, sunnah hari Jumat. Dan dianjurkan memakai parfum yang harum. Ya, paling bagusnya parfum yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada riwayatnya, Isik, Gahru. Bagus. Kalau nggak ada itu ya nggak apa-apa, pakai parfum-parfum umum juga nggak ada masalah. Misal pakai parfum apa? Melati, malaikat subuh kah? Nah, yang penting parfum yang harum yang tidak mengganggu baunya dengan kepada orang lain, sunnahkan. Setelah kita bahas bersama-sama sholat, masuklah kita kepada babuz zakat. Wa alaika wajib atas kamu in kana laka malun, jika kamu memiliki harta, tajibu fihi zakatu, wajib di harta tersebut zakat. Bi ikhraji zakatihi, keluarkan zakatnya, tayyibatan biha nafsuka, dengan jiwa yang tayyib, yang baik. Artinya mengeluarkannya tidak ada beban, dengan rela. Jadi kalau kita punya harta yang wajib zakat, kita harus cepat-cepat mengeluarkan zakatnya. Zakat itu nama bagi yang dikeluarkan. Misal sampean punya emas, yang sampean ambil untuk kasihkan orang, yang dikasihkan orang ini namanya zakat. Punya kambing, onta, sapi, hewannya nanti yang dikasihkan ke orang, itu namanya zakat. Nah, zakat ini wajib pada beberapa harta. Nanti akan kita bahas ya. Zakat nanti wajib akan pada beberapa harta. Nanti akan kita bahas. Atau langsung saja. Jadi wajibnya pada 6 harta. Yang pertama, zakat pada peternakan. Yaitu hewannya cuma 3 macam saja. Kambing, sapi, dan onta. Kedua, zakat pertanian. Zakat pertanian itu kalau jenisnya biji-bijian, pertanaman dan jenis biji-bijian, yang wajib dizakati adalah makanan pokok. Makanan pokok. Tapi kalau jenisnya buah-buahan hanya 2 macam saja, kurma dan anggur. Selain itu nggak ada zakatnya. Habib, umbi-umbian ada zakatnya nggak? Tidak ada. Singkong, ya, umbi-umbian tidak ada. Dan selain itu semua nggak ada zakatnya. Kayak bayam, kangkung. Di mazhab kita Imam Syafi'i tidak ada zakat. Jadi di Syafi'i cuma 2 jenis biji-bijian yang dijadikan makanan pokok, dan anggur juga kurma. Selain itu tidak ada zakat di mazhab Imam Syafi'i. Cuman kalau di mazhab Abu Hanifah, saya pakai sedikit dari luar. Di mazhab Abu Hanifah bahkan sawi saja ada zakatnya. Nah, boleh ikut taklid madhab lain seperti itu. Khususnya dalam bab seperti ini, bab zakat. Kita ini seringnya kan ikut madhab lain cari enak-enaknya aja. Nah, cari gampang-gampangnya. Sesekali taklid madhab lain yang
menambah kewajiban. Di mazhab ulun tidak wajib, di lain wajib. Itu namanya ihtiyat, hati. Kayak kita tahiyat awal sholat, mazhab kita wajib tidak? Tahiyat awal tidak wajib, tapi di mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal wajib. Tahiyat awal itu sunnah, 3 mazhab Syafi'i dan Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah. Di Imam Ahmad bin Hambal wajib. Kita pakai ikuti terus, lakukan terus tahiyat awal. Kenapa? Ihtiyat, hati-hati, karena ada yang mewajibkan. Begitu juga zakat tanaman. Walaupun di mazhab kita nggak wajib, yang punya pohon kelapa nggak ada zakatnya, mangga nggak ada zakatnya, buah naga nggak ada zakatnya. Ikut sawit, ya sawit nggak ikut zakat juga, karena jenis tanamannya ya, zakat tanamannya tidak ada. Nanti mungkin kalau masuk perdagangan ataupun hasilnya sawit kan jadi duit. Kalau disimpan 1 tahun baru ada zakatnya. Jadi kalau dari segi tanamannya nggak ada zakat. Cuman 2 aja tadi, biji-bijian yang jadi makanan pokok dan buah anggur dan kurma. Itu kalau jenis tanaman. Kemudian yang ketiga, zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak. Yang punya emas dan perak selain perhiasan yang diperbolehkan syariat, wajib zakat jika sampai nisab. Jika sampai nisab. Dan emas dan perak ini walaupun sudah distempel, yang dipakai itu emas dan perak yang distempel untuk jadi uang, kayak dulu kan dinar, dirham, itu kan dicetak. Atau yang belum distempel, masih bentuk kotak, balok, itu sama aja. Yang penting jumlah murninya sampai nisab. Itu emas dan perak. Sekarang dikiaskan uang. Kalau ada uang seukuran emas, seukuran nisabnya emas, yaitu 83 gram, ada yang bilang 84, ada yang bilang 82, ya. Terserah ikut yang mana. Paling hati-hati ikut 82, yang paling ringan, 82, sekian. Jadi kalau kita punya uang seukuran 82 atau 83 gram, berarti baru wajib zakat. Nah kayak tadi, Habib, sawit kan untungnya banyak misal. Masa kada ada zakatnya? Nah untungnya itu kan masuk ke simpan, duitnya kita simpan. Berputar setahun, wajib zakati. Ya, wajib zakati. Jadi walaupun nggak kena zakat tanaman, nanti kena zakat simpanan uang. Nah. Kemudian yang keempat, zakat pertambangan. Zakat tambang. Zakat tambang yang wajib dizakati apa? Dari tambangnya ya. Bukan dari uangnya, bukan. Dari tambangnya. Emas dan perak juga. Tambang yang lain wajib zakat nggak? Enggak. Tapi untungnya tambang, uangnya wajib dizakati. Mazhab Syafi'i begitu. Kalau yang tambangnya emas dan perak, diambil emas dan peraknya zakat. Tapi kalau yang tambangnya batu bara, misal besi dan sebagainya, duit hasil penjualannya kan disimpan. Nah itu nanti uang simpanannya wajib dizakati. Jadi sama-sama kena zakat, cuman caranya berbeda. Yang kelima, jadi yang ketiga, 4, 5, ini semuanya emas, cuman jenisnya beda. Yang kelima, rikaz. Yang ketiga tadi kan emas dan perak simpanan. Yang keempat hasil tambang. Yang kelima rikaz. Rikaz itu cemuan yang ditemukan di tanah tak bertuan. Tanah yang nggak ada yang punya. Pendaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Harta karun ya. Tapi diingat tanahnya tidak ada yang punya. Tanah tak bertuan. Kalau tanahnya ada yang punya, itu punya pemilik tanah. Kembalikan. Habib ulun gali-gali nemu kendi emas dari 1500 tahun yang lalu. Tanah siapa Pak? Tanah tetangga. Kembalikan ke yang punya. Karena itu punyanya orang. Kalau tanah milik sendiri, ya tanah milik sendiri gimana? Zakat, tapi bukan zakat rikas karena tanah pian pribadi. Kenanya zakat emas dan perak, nanti ada. Nah itu sudah, itu rikas dengan ringkas seperti itu ya. Kemudian yang terakhir zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Ini masing-masing ada syarat, ada ada aturannya. Ada nisabnya, ada jumlah yang dikeluarkan bagaimana ada. Cuman biar kita sekedar paham aja.
Harta yang wajib dizakati tadi 6 macam tadi. Kalau kita punya salah satu dari 6 harta yang wajib dizakati tadi, wajib mengeluarkan zakatnya dari hartanya tadi ya, dari jenis harta tadi. Tayyibatan biha nafsuka, mengeluarkan zakatnya dengan nafas, dengan jiwa yang rela, yang bagus, nggak ada terasa terbebani. Ini pertama. Kalau orang zakat terpaksa, dia nggak akan rutin, nggak akan istiqomah. Kalau udah melakukannya terpaksa, yang lain semuanya akan salah nanti. Adab-adabnya semuanya akan salah. Karena udah mengeluarkan dari awal sudah terpaksa. Nah ini kita paham. Apapun yang kita kerjakan dengan terpaksa susah. Makanya kita perlu di awal hati yang bagus. Bahkan sholat sekalipun diajarkan sama ulama. Kalau udah sholat, ada panggilan adzan, disunnahkan berbahagia. Ya, ada panggilan adzan, Allahu Akbar, sunnah berbahagia. Ahlan was marhaban bis salati marhaban wa ahlah. Marhaban bil qailina adalah marhaban bis salati marhaban wa ahlah. Suruh nyambut sama ulama. Selamat datang. Para pemanggil-pemanggil, para yang mengumumkan waktu sholat. Disuruh senang. Kenapa? Kalau kita senang, nanti ngerjakan sholatnya juga aman, nyaman, sempurna rukun dan syaratnya. Tapi kalau udah panggilan adzan, Allahu Akbar, aduh adzan, hanya mau istirahat. Kayak apa sholatnya? Buru-buru. Walaupun sholat, bukan nggak sholat, tapi nanti sembarangan. Nah begitu juga dalam zakat. Yang rela hatinya, yang senang mengeluarkan zakat. Jangan sampai terpaksa. Kalau udah hatinya nyaman, qasidan biha wajh Allah. Tujuannya hanyalah ridhonya Allah. Jangan ada tujuan lain. Jangan ada tujuan lain. Ikhlas dalam zakat sangat penting. Sama seperti halnya ikhlas dalam segala amal. Dan biasanya ya, sesuatu yang urusannya sama manusia, berbentuk harta seperti ini, paling susah ikhlas. Kalau sampean sholat sendiri di rumah mungkin gampang ikhlas. Tapi kalau ngasih orang, oh susah. Pengennya dikenal, pengennya dikira berjasa. Hati-hati ya, jadi viral ya. Jangan menghilangkan pahala zakat. Ya, jangan sampai kita menunjukkan sedikit pun ya, kepada orang lain kita sudah memberi. Nanti kita akan bahas mungkin di bab sedekah ya. Orang yang zakat, sedekah, ada al-manna wal adha, itu hilang pahalanya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kalian dengan manna wal adha. Al-manna itu nginget-nginget, ngungkit. Sudah saya kasih. Saya ini punya jasa atas kamu. Itu namanya al-manna. Wal adha diceritakan sama orang. Dulu tuh saya ngasih dia. Sudah di depan orangnya, diungkit, orangnya tambah malu kan. Ada diceritakan, disebut-sebutkan. Ini batal. Pahala sedekahnya hilang. Walaupun duitnya udah hilang. Ya, hilang pahala sedekah, malah kayak seperti ini bisa jadi tercatat dosa nanti. Jadi yang tercatat bukan pahala, malah menjadi dosa. Nah, terjadinya al-manna wal adha ini sebab apa? Sebab niat yang kurang baik. Kalau niatnya udah bagus, insya Allah nggak akan ada yang namanya al-manna wal adha. Ngungkit dan nggak nyakiti orang yang dikasih, nggak ada. Jadi ketika niat sudah baik, insya Allah prakteknya akan bagus. Tetapi kalau niat dari awal sudah nggak baik, itulah yang terjadi di sekitar kita. Zaman sekarang sulit sekali mencari orang yang sedekah ikhlas. Yang kepengen ikhlas aja caranya masih salah. Apalagi yang dari awal sudah tidak ikhlas. Karena kurang ilmu. Kadang-kadang orang nggak paham, ternyata dia masuk kategori tidak ikhlas. Riya ini sangat samar loh hadirin ya. Orang tuh mau ikhlas 100% tuh sangat susah. Perlu latihan panjang. Nah apalagi dari awal udah nggak ada keinginan untuk ikhlas. Hati-hati ya, jaga. Ini latihan penting dalam segala amal apapun. Khususnya bab seperti ini, bab zakat. Karena memang memberi, mengeluarkan harta itu paling beratnya amal untuk ikhlas. Susah, karena dilihat orang. Kalau amal yang nggak ada orang melihat, biasanya agak mudah untuk ikhlas. Kecuali dia ceritakan. Nah,
Kalau ini zakat, walaupun pian kada cerita, kan ada orang yang melihat. Tetap susah. Kalau sholat, pian nggak cerita, selesai sudah. Sholat di rumah, ngaji di rumah, tinggal tutup mulut, kada usah dikisahkan, aman. Tapi kalau zakat, sodakoh, pian kada usah cerita, tetap ada orang yang tahu. Tetap ada orang yang tahu, susah. Ya kecuali mungkin cara sodakoh-sodakohnya diusahakan sebisa mungkin tidak diketahui orang. Nah, cuman ini susah. Nah kayak dulu kita bisa naruh barang di depan rumah orang. Orang sekarang bangun bingung ada duit di depan rumah. Takut punya siapa. Susah memang mau menyembunyikan amalnya. Dari situlah sulitnya ikhlas dalam berzakat, ikhlas dalam bersodakoh. Nah, utamakan ikhlas sebelum bersodakoh. Karena pahalanya juga meningkat. Aman dari bermacam-macam penyakit. Kedua, ini tadi ya. Jadi yang pertama dengan hati yang bagus mengeluarkannya. Jangan karena beban. Jangan berat hati ketika zakat. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Mubadiran bitamyiziha wa tafriqiha. Cepat-cepat dibedakan dan dibagikan inda huduri waktiha. Ketika sudah datang waktunya zakat. Min ghairi ta'khirin, tanpa diakhirkan. Kalau sudah sampai haul, sudah sampai masanya zakat, badir, cepat-cepat. Tamyiziha, bedakan ini. Ya, pisahkan. Ini harta saya. Sekarang sudah wajib zakat, ambil dari sini. Taruh di tempat yang berbeda misal. Atau ya mungkin kalau duit, kada usah dipisahkan tempat, tapi dicatat jumlahnya berapa. Jumlah zakat saya sekian. Di waktunya sudah datang, cepat dipisahkan. Lalu watafriqiha, cepat-cepat dibagikan. Indah huduri waktiha, ketika datang waktu wajibnya. Tanpa diakhirkan, jangan ditunda. Secepat mungkin, semakin bagus. Ini kaidah awal. Hari ini wajib, hari ini juga bagikan. Jangan nunggu besok. Jangan nunggu besok. Ya, seperti yang dikatakan ulama, la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Bisa jadi besok datang tapi kita sudah di liang lahat. Kenapa nunggu besok? Ya. Apalagi orang-orang itu pada perlu hajat secepat mungkin. Orang kelaparan tuh nggak bisa. Ulun zakatnya besok aja, pian tahan dulu lapar sehari. Kan nggak bisa. Cepat-cepat kita bagikan. Kecuali memang sekarang wajib zakat, tapi belum ada yang berhak ini. Saya belum menemukan gimana. Ya cari secepatnya. Tapi tanggung jawab kita sudah. Seandainya duitnya hilang, harusnya hari ini ulun tunda beberapa hari ke depan. Tapi ternyata sudah waktunya zakat, duitnya hilang. Gimana? Ulun hutang. Bukan zakatnya gugur, ulun hutang. Karena ini sudah jadi haknya orang fakir. Nah itu perlu diperhatikan ya. Memang kalau ada udzur menunda yang ada masalah. Tapi baiknya tuh jangan sampai sudah datang masa wajib baru mencari orang. Pian tahu misal sekarang tanggal 14. Tapi zakat hitungannya hijriyah ya. Bukan pakai, mungkin tanggal 1 sudah sekarang. 1 Jumadil akhir ya. Kurang lebih tanggal 1 misal. Misal zakat pian nanti tanggal 5. Dari sekarang udah cari orang-orang yang berhak. Jadi pas datang tanggalnya waktu wajib zakat, pian kada pakai menunda lagi. Jangan nunggu tanggal 5 nanti sudah wajib zakat, hanya mencari. Nggak dapat mundur 1, 2, 3. Jangan. Walaupun kalau seperti itu nggak dosa, karena mencari orang yang berhak. Tapi bagusnya dari sebelum datang masa wajib, cari duluan. Panen akhir bulan nanti, dari sekarang persiapkan mau dikasih kemana hasil panen pihan zakatnya. Jangan nunggu panen dulu baru bingung nanti. Akhirnya kita menunda zakat. Ya. Min ghairi ta'khir, jangan sampai diakhirkan, jangan. 1 ya, tadi umur kita nggak tahu bagaimana. Kedua, orang yang berhajat itu ya, nggak bisa ditunda hajatnya 1-2 hari. Apalagi yang mereka urusannya makan nyambung hidup. Kita sudah wajib mengeluarkan sekarang, nggak dikeluarkan. Kesian kalau mereka sampai kelaparan. Yang punya hajat.
yang berhak menerima zakat, jangan ditunda. Dan yang ketiga, hartanya takut hilang. Sekarang ada berapa kali kan kita seperti itu, naudzubillah, tiba-tiba hartanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada sesuatu sampai hartanya nggak bisa dipakai. Kan salah kita menunda zakat, akhirnya jadi hutang. Iya kalau cepat dapat gantinya. Kalau nggak dapat bagaimana? Dan biasanya orang yang nunda zakat ini rezekinya nggak berkah, sehingga bakal kehilangan harta-hartanya. Itu dia, jangan sampai diakhirkan. Fa in fa'alta dzalika, jika kamu mengerjakan itu, hatinya bagus, niatnya baik, cepat, tidak ditunda-tunda, darat alaikal barakat, mengalir bagi kamu berkah. Wa tadha'afat ladaika anwa'ul khairat, akan berlipat ganda bagi kamu macam-macam kebaikan. Kalau kita zakatnya dengan bagus seperti tadi, kebaikan akan berlipat-lipat ganda. Wasara maluka fi hirzin hasin, hartamu menjadi dalam benteng yang aman dari segala bahaya. Kita ini nyimpen duit nggak bisa aman, hadirin, sebetulnya. Taruh di bawah bantal, ada aman. Di lemari, ya aman. Apa namanya tuh? Lemari besi, berangkas, ya aman. Beb gali tanah, kubur di mana? Biarnya lupa kena sebelah mana. Hilang duitnya. Taruh di bank, nggak aman. Di mana aja nggak aman. Coba terjadi sesuatu, banknya bermasalah, negaranya bermasalah, hilang juga duitnya. Pokoknya kalau mau dicari-cari, semua nggak ada yang aman sebetulnya. Yang paling aman tuh dititip ke siapa? Kalau Allah yang menjaga, itu paling aman. Mungkin kalau sekarang tempat paling aman tuh orang ngiranya di bank kan. Nah, paling aman kan orang ngiranya di bank. Kalau di berangkas di mana masih tetap aja ada kemungkinan, naudzubillah. Tapi pian lebih percaya mana, bank atau Allah? Bank itu bisa bermasalah juga, ya kayak dulu sempat terjadi krisis, orang-orang yang punya duit di bank hilang. Ya kalau dibobol hacker kayak apa? Karena ada aja kejadian-kejadian, naudzubillah, seperti itu. Intinya mau paling aman di mana? Allah. Kalau Allah yang jaga, aman aja duit itu. Biar pian taruh di bawah bantal, nggak ada dipindah-pindah. Biar duitnya geletak di mana, taruh dalam kendi kah misal, aman. Ketika Allah yang menjaga, aman. Tapi kalau kita yang jaga, nggak akan aman. Nah, harta ini kalau sudah dizakati, berkah hartanya, barokah, dan diberikan penjagaan khusus oleh Allah. Berkah itu, pertama, tampaknya barokah itu ketika harta tadi membawa kepada kebaikan, itu barokah. Hartanya dimakan, orangnya jadi tambah taat. Hartanya, subhanallah, keluarnya ke jalan yang bagus-bagus saja. Itu namanya harta barokah. Tapi kalau duit, kita punya duit, keluarnya ke sesuatu hal yang makruh, larinya ke makruh aja, ini tanda nggak barokah ini duitnya. Apalagi keluarnya ke hal-hal yang haram, naudzubillah. Punya duit, habisnya ke arah yang haram, itu tanda duitnya nggak ada barokahnya. Kita lihat ini, pengeluaran kita larinya kemana? Kalau dipakai beli-beli sesuatu yang dilarang oleh syariat, itu kebanyakan tanda itu duitnya nggak barokah. Tapi duit yang barokah itu larinya kepada yang halal. Buat beli baju yang menutup aurat yang rapi, bajunya dipakai ke masjid. Buat beli makanan yang halal, jadi tambah taat. Itu tanda duit harta yang barokah. Dikasih makan anaknya tambah pintar, tambah cerdas untuk belajar agama. Makanan halal itu ya membantu seseorang lebih cepat faham dan mengerti urusan agama. Pian nggak perlu perhatian berlebihan akan gizi. Kalau makanannya haram, percuma, ilmu nggak akan masuk. Kecuali ilmu-ilmu yang haram juga, cepat itu cocok. Kalau makanannya halal, belajar agama, cepat faham, cepat hafal, karena makanannya halal. Jadi untuk menghafal, cepat memahami agama, ya, ini bukan diperlukan gizi vitamin dohir. Ya, ada kan vitamin yang bikin cerdas. Vitamin apa tuh?
vitamin D, apa sih vitamin yang buat otak, zinc dan zinc ya, vitamin A, DHA, ya DHA, EPA, omega 3. Itu kan gizi, bisa membangun sel-sel otak, bisa tambah cerdas otaknya. Tapi kalau makanan yang haram, itu vitamin-vitamin macam itu atau makanan-makanan bergizi dibelinya pakai duit haram, tetap dia nggak akan paham agama. Jadi ada gizi yang bisa bikin cepat paham agama. Gizi apa itu? Bukan vitamin, duitnya yang